Sekelompok imigran berasal dari Tiongkok saat ini sedang terdampar di pantai Jepang. Di saat yang bersamaan, seorang polisi datang menghadang mereka. Namun salah satu dari imigran malah menyerang polisi tersebut dengan sebilah pisau hingga polisi itu tumbang. Akibat hal ini, para imigran pun akhirnya bisa memasuki Jepang secara ilegal. Scene lalu memperlihatkan seorang pria yang bernama Tito sedang mencuri pakaian. Tito sendiri merupakan salah satu dari imigran gelap yang baru saja memasuki Jepang. Malam harinya, Tito yang ingin mencari tempat tinggal tiba-tiba ketakutan saat melihat polisi Jepang mulai menangkapi imigran lain. Kilas balik tentang masa lalu Tito di Tiongkok. Tito merupakan seorang mekanik traktor dan menjalin hubungan asmara dengan seorang wanita yang bernama Sou. Suatu hari, Sou meminta izin untuk pergi ke Jepang bersama bibinya untuk bekerja dan berjanji akan kembali setelah punya cukup uang. Waktu pun terus berlalu tanpa kabar dari Sou. Tito sendiri lalu mendapat informasi bahwa bibi Sou telah meninggal di sana. Hal inilah yang membuat Tito akhirnya nekat untuk menyusul Sou ke Jepang secara ilegal. Setelah beberapa waktu, Tito akhirnya bertemu dengan temannya yang bernama Aji. Aji lalu memperkenalkan Tito pada teman-teman yang juga berasal dari Tiongkok. Namun alih-alih mendengarkan mereka, Tito malah lebih fokus mengisi perutnya karena sudah 2 hari tidak makan. Setelah itu, Aji pun mengajak Tito untuk pergi ke pemandian umum. Di sana, mereka bertemu dengan 3 anggota geng Yakuza. Geng tersebut menegur Tito karena suaranya terlalu keras. Aji pun meminta Tito untuk menuruti saja dan jangan cari perkara dengan mereka. Aji juga bercerita bahwa ia sebenarnya sudah mencoba mencari keberadaan Sou, tapi gagal dan menyarankan Tito untuk melupakannya saja. Pada pagi harinya, Aji mengajak Tito untuk mencari kerja. Singkatnya, mereka pun ditawari sebuah pekerjaan untuk menyortir sampah dari seorang calo. Saat sedang bekerja, Tito melihat seseorang bernama Honki menemukan barang berharga di tumpukan sampah. Namun tak lama kemudian, Honki tertimpa sampah-sampah karena truk sampah datang tepat di atasnya. Setelah mereka menolong Honki, mandor malah memanggil polisi karena dia tahu jika mereka semua merupakan imigran gelap. Akhirnya, mereka semua pun segera melarikan diri. Honki yang merasa berutang budi karena sudah diselamatkan, lalu mentraktir Tito dan juga Aji. Ia juga memberikan mereka kartu telepon gratis yang dibelinya dari seorang pria bernama Taibo. Di sisi lain, para petinggi Yakuza saat ini sedang berkumpul di pemakaman ketua lama. Dalam agenda itu, mereka akan mengadakan pemilihan ketua baru dan singkat cerita, seseorang bernama Muranishi telah terpilih sebagai ketua dan Eguchi sebagai wakil. Sementara itu, kandidat lain yang bernama Taro Watagawa hanya ditunjuk menjadi kepala cabang dan didampingi oleh anaknya bernama Taro Watagawa Kyohei. Setelah pemungutan suara, Muranishi dan Eguchi memberi penghormatan terakhir di makam ketua lama, sedangkan Taro Watagawa memilih pergi karena kecewa diikuti oleh pasukannya. Pada malam harinya, seorang polisi bernama Kitano mendapat laporan soal imigran gelap yang saat ini sedang bekerja di kawasan tertentu. Sementara itu, Tito, Aji, dan orang Tiongkok lainnya sedang membersihkan area kerja mereka. Nah, saat sedang membersihkan saluran air, tiba-tiba polisi datang mengepung mereka semua. Tak bisa kabur, para imigran pun termasuk Tito dan Aji akhirnya langsung tertangkap dan diinterogasi.
Di tengah interogasi, sebuah kekisruhan tiba-tiba terjadi. Tito dan Aji buru-buru memanfaatkan kekisruhan ini untuk melarikan diri. Kitano yang mengejar mereka justru malah terpeleset ke dalam saluran air. Tito yang melihat hal tersebut berusaha menolongnya karena Kitano memang tidak bisa berenang. Dan setelah itu, Tito pun segera pergi dari sana. Pada keesokan harinya di pasar, Tito melihat Paman Lau mencuri peralatan golf di depan orang banyak. Aji yang melihat Tito kebingungan lalu menjelaskan bahwa toko-toko di Jepang jarang dijaga karena masyarakatnya percaya satu sama lain dan tidak mungkin mencuri. Mereka pun lalu mengikuti Paman Lau untuk pergi ke pasar gelap tempat barang curian dijual. Di sana sudah terlihat banyak calon pembeli yang berasal dari Asia Tenggara. Beberapa hari kemudian, Tito pun mendapatkan pekerjaan sebagai pencuci piring di sebuah kedai kecil. Tak lama kemudian, seorang wanita bernama Lily keluar dari dalam dan memberi uang kepada Tito karena ia merasa iba. Setelah itu, Lily pun diajak pergi oleh seorang pria tua yang sedang mabuk. Namun, di jalan mereka tiba-tiba dihadang oleh sekelompok preman. Melihat mereka berdua kesulitan, Tito dengan segera turun tangan untuk membantu hingga membuat para preman itu kabur dari sana. Setelah para preman kabur, mereka pun mengobati luka pria tua itu. Setelah selesai, Lily berniat untuk memberi uang sebagai ucapan terima kasih, tapi Tito menolaknya dan juga mengembalikan uang yang sebelumnya diberikan. Nah, sebagai gantinya, Lily pun mentraktir Tito untuk minum dan bilang bahwa bar itu adalah miliknya. Di waktu yang sama, di sebuah bar milik orang Taiwan bernama Gao, wakil ketua Yakuza Eguchi datang berkunjung. Tito dan Aji yang kebetulan bekerja di sana tidak menyangka mereka akhirnya melihat Sou ikut bersama rombongan Eguchi. Rupanya, kini Sou telah menjadi istri Eguchi. Tito yang melihatnya hanya bisa terpaku menatap Sou. Singkatnya, saat Eguchi dan rombongan hendak pulang, Sou pun mendapati Tito yang sedang memandangnya. Eguchi-san, silakan, dozo. Saat tiba di rumah, Eguchi bertanya kepada Sou soal pria yang ia pandangi di bar tadi. Sou lalu menjelaskan jika pria itu bernama Tito dan merupakan teman lama dari kampung halamannya. Sou menjelaskan bahwa ia saat itu memilih untuk tidak menyapanya karena takut akan mempermalukan Eguchi. Mendengar hal itu, Eguchi justru menegaskan bahwa ia tidak pernah mempermasalahkan jika Sou ingin menyapa sesama orang Cina, dan bahkan dia juga memperbolehkan untuk bertemu dengan mereka. Di sisi lain, Tito yang baru mengetahui fakta tentang Sou merenung karena wanita yang selama ini ia cari kini sudah menjadi milik orang lain. Tito pun menghibur diri dengan ani-ani bersama Aji. Setelah puas, Tito berkata kepada Aji bahwa ia butuh uang banyak untuk menyuap petugas di Jepang agar dirinya bisa mendapatkan identitas yang legal. Pada keesokan harinya, Hongki membantu Tito untuk bertemu dengan Taibo guna memulai bisnis kartu telepon ilegal. Tito juga mengajak para imigran Cina yang lain untuk ikut menjual kartu tersebut. Tak hanya itu, Tito juga mulai merancang pencurian barang-barang mewah dengan menyamar sebagai turis asing. Nah, agar cepat kaya, Taibo juga menawarkan sebuah mesin judi yang sudah disetting khusus untuk menambah pendapatan mereka di kedai milik Gao.
Tak butuh waktu lama, bisnis yang dijalankan oleh Tito berkembang dengan pesat dan menghasilkan banyak uang. Pada suatu hari, Tito pun memberikan kejutan kepada Aji berupa gerobak dorong untuk jualan kacang kastanye. Aji pun sangat bahagia karena impiannya akhirnya tercapai. Suatu hari, saat sedang menjual barang curian, Tito tidak sengaja bertemu dengan Lily. Tito pun memberikan sebuah tas kepada Lily dan menceritakan pekerjaan barunya ini. Lebih jauh lagi, Tito juga akhirnya mengajak Lily untuk berkunjung ke rumahnya. Melihat Tito membawa gadis, teman-teman Tito langsung menyerakinya hingga membuat pemilik kontrakan yang juga tinggal bersebelahan dan merupakan warga asli Jepang mulai terganggu dan mengancam akan mengusir mereka dari rumahnya. Untuk meminta maaf, Tito pun memberikan sebuah jam tangan mewah kepada pemilik rumah. Setelah pemilik rumah kembali, Tito berpikir jika mereka semua perlu menguasai bahasa Jepang agar bisa lebih diterima di kehidupan sosial. Lily yang juga pandai berbahasa Jepang akhirnya bersedia untuk mengajar mereka. Di tempat yang berbeda, Aji yang baru pulang dari berjualan kacang bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Ayako. Tak lama kemudian, ayah dari gadis itu yang bernama Dakren langsung marah melihat Aji mencoba mendekati anaknya. Dengan ramah, Dakren meminta anaknya untuk pulang, sementara Aji diajak masuk ke dalam. Nah, di dalam toko, rupanya sudah ada beberapa anggota Yakuza. Dakren lalu meminta mereka semua untuk memberikan pelajaran kepada Aji karena telah berani mendekati putrinya. Saat Aji pulang, semua orang tentu terkejut karena Aji terlihat sudah babak belur. Aji lalu mengungkap bahwa Dakren merupakan pelakunya. Tito yang mendengar kabar ini naik pitam dan bergegas menuju toko Dakren bersama Hong. Sesampainya di sana, Tito dihadang oleh beberapa anggota geng Yakuza yang sedang berjaga, dan tidak lama setelah itu, teman-teman Tito juga ikutan datang dan menyerang toko Dakren. Ketika bentrokan terjadi, tiba-tiba terdengar suara sirine polisi. Begitu mendengar kedatangan polisi, Tito pun berusaha untuk melarikan diri dengan gerobak Aji. Saat akan pergi, Tito dicegat oleh Kitano yang ternyata ingin berterima kasih karena kemarin telah menyelamatkan nyawanya. Kitano juga memberi Tito nomor handphone pribadinya agar bisa menghubunginya saat butuh bantuan. Di tempat lain, Gao menerima laporan bahwa mesin kasinonya telah dimanipulasi. Pada malam harinya, Aji diminta temannya yang bernama Dai untuk menjaga mesin kasino yang sudah mereka setting. Tak lama setelah itu, Gao dan anak buahnya datang menghampiri Aji karena memang mereka sudah memantau mesin kasino tersebut. Gao lalu menginterogasi Aji tentang siapa yang berani memanipulasi mesin kasino miliknya. Namun bukan menjawab, Aji memilih untuk tetap bungkam meskipun sudah disiksa. Tito yang mendapat laporan tentang Aji yang sedang disiksa segera datang bersama teman-temannya. Selang beberapa waktu, Tito yang menemani Aji di kamar merasa bahwa apa yang Gao lakukan sudah kelewatan dan harus dibalas. Tito lalu memilih untuk menyusup diam-diam ke dalam markas milik Gao, dan saat sedang bersembunyi, Tito mendengar pembicaraan Gao dan Kyohei yang ternyata sudah berencana untuk membunuh Eguchi yang akan berkunjung malam ini. Sebagai imbalannya, Gao nantinya akan diberikan otoritas penuh atas wilayah Kabuki oleh Taro Watagawa. Singkatnya, Eguchi pun tiba di sana dan langsung disambut baik oleh Gao dan anak buahnya. Saat sedang berbincang-bincang, disitulah Gao ternyata diam-diam mengeluarkan pisaunya dan mencoba melukai Eguchi. Namun, belum sempat ia benar-benar melukai Eguchi, tiba-tiba
Setelah berhasil melarikan diri, Eguchi mengajak Tito pulang ke rumahnya. So pun terkejut karena melihat suaminya ternyata pulang bersama Tito. Di dalam, Tito mengatakan bahwa sebenarnya ia merasa tenang karena So kini telah memiliki kehidupan baru dan juga layak untuk dilakoni. Mendengar hal itu, So pun memperkenalkan putri kecilnya yang bernama Yuko yang wajahnya sangat amat mirip dengan So. 着替えてくるから、お前の幼馴染が助けてくれたんや。这是我女儿的才子。很像你。现在放心，环境不错。 Setelah itu, Tito memberitahu Eguchi bahwa Taro Watagawa adalah orang yang menyuruh Gao untuk membunuhnya. Nah, karena sudah menyelamatkan Eguchi, Eguchi pun mengajak Tito untuk bekerja sama, namun Tito menolak tawaran tersebut. Sebelum pulang, Tito pun mengingatkan So untuk mengunjungi ibunya yang selalu merindukannya di kampung halaman. Eguchi yang menyaksikan hal tersebut langsung paham bahwa Tito sebenarnya bukan sekedar teman, melainkan lebih dari teman. Tito merupakan mantan kekasih istrinya. Pada keesokan harinya, Eguchi menghadiri rapat dengan para petinggi Yakuza lainnya. Di tengah rapat, tangan kanan Eguchi yang bernama Nakajima mengungkap bahwa Taro Watagawa telah menjadi dalang dari penyerangan Eguchi pada malam kemarin. Mendengar tuduhan itu, tentu Kyohei langsung marah dan keributan pun sempat terjadi. Setelah suasana berhasil dikendalikan, Kyohei meyakinkan Muranishi bahwa dia bukanlah pelaku dan akan menyelidiki masalah ini. Sementara Eguchi diminta oleh Muranishi untuk memohon maaf kepada Taro Watagawa karena telah menuduhnya tanpa bukti. Beberapa hari kemudian, Eguchi datang ke rumah Tito dan meminta bantuan untuk membunuh Muranishi dan Taro Watagawa. Tito pun setuju dengan syarat jika berhasil, Eguchi harus mau membantunya mendapatkan status legal di Jepang dan menyerahkan daerah Shinjuku yang saat ini dikuasai oleh Gao untuk dikendalikan oleh orang-orang Tiongkok. Eguchi pun menyanggupi permintaan itu. Pada malam harinya, sesuai kesepakatan, Tito mulai mengeksekusi Muranishi yang langsung disaksikan oleh Eguchi. Kematian Muranishi ini dituduhkan oleh kelompok Taro Watagawa yang akhirnya membuat kedua kelompok ini saling serang. Di tengah keramaian, Tito yang bertemu dengan Taro Watagawa juga mendapatkan peluang yang besar untuk langsung membunuhnya. Pada keesokan paginya, pihak kepolisian mulai mencurigai Eguchi terkait pembunuhan ini. Dan di samping itu, para Yakuza akhirnya mengadakan pertemuan darurat di sebuah tempat tersembunyi. Seorang tetua Yakuza lalu menunjuk Eguchi sebagai ketua baru dan Kyohei sebagai kepala cabang. Kitano yang melihat adanya keberadaan Tito bersama Eguchi juga sangat terkejut. Pada suatu waktu, Nakajima marah kepada Eguchi karena menyerahkan daerah Shinjuku kepada orang-orang Tiongkok. Namun karena keputusan Eguchi sudah mutlak, Nakajima akhirnya pasrah menerimanya. Setelah menerima Shinjuku secara resmi, Tito lalu merayakan kemenangan bersama rekan-rekannya. Para pengusaha Cina hadir di sana dan Eguchi juga memberikan Tito sebuah hadiah berupa baju zirah samurai. Karena Tito sudah resmi menguasai daerah Shinjuku, Dakrem pun meminta perlindungan bisnisnya kepada Tito. Tito awalnya menolak uang setoran keamanan dari Dakrem, namun Dakrem tetap memaksanya untuk menerima uang tersebut agar tidak ada keributan.
Di lain waktu, Dakrem mendatangi Aji untuk meminta maaf atas perlakuan sebelumnya. Namun Aji yang masih marah hampir menghajarnya, dan sejak saat itulah Aji menjadi sosok yang temperamental. 季节前如果你不说的话，出事多了，影响到营业执照的。这是保护费吧？以后免了。年轻人在街上买迷幻药啊！我就暂时休假。阿杰，以前事情不要往心里啊。快走！你冷静一点。 Pada suatu hari, Tito akhirnya memutuskan untuk membuka usaha bisnis resmi setelah mendapatkan status legal di Jepang. Ia kemudian menyerahkan daerah Shinjuku kepada rekan-rekannya. Tito juga memodali imigran Cina di Jepang yang baru datang, dan Aji diberi tanggung jawab untuk mengurus mereka. 目的就是要做一些正当的生意，是有执照的，不是犯法的。以后你说了算。帮助那个刚刚来的，安排他们找工作。我想这个担子就交给你喽，香港仔喽。阿杰，你没意见吧？徐姐。 Waktu demi waktu berlalu, Tito akhirnya sukses dengan usaha traktor, begitu juga dengan rekan-rekannya. Akan tetapi, semakin lama, rekan-rekan Tito mulai lepas kendali dan menyebabkan imigran Cina membanjiri Jepang tanpa beraturan. Pada suatu waktu, Aji yang kini sudah berubah mengajak Ayako yang saat itu sedang berjualan untuk bergabung dengannya. Tapi Ayako menolak ajakan Aji. Selain itu, pacar Ayako juga menghampiri Aji dan melarangnya untuk macam-macam. Nah, karena dirinya sudah merasa superior, Aji pun langsung memukuli pacar Ayako hingga babak belur. Di tempat lain, tetua Yakuza sangat marah karena imigran Cina sudah berbuat semena-mena. Kyohei yang diminta mengatasi masalah juga mengatakan dirinya tidak bisa berbuat apa-apa karena ini semua sudah sepengetahuan Eguchi. Eguchi dinilai telah memanfaatkan geng imigran Cina untuk menghabisi anggotanya. Mendengar hal ini, tetua Yakuza berencana untuk menggantikan Eguchi dengan Kyohei. Nakajima sendiri yang saat ini sudah berpihak kepada Kyohei juga lalu muncul bersama anggotanya untuk memberikan dukungan. Sementara itu, Kitano saat ini sedang menemui Tito untuk memberinya berkas kriminal yang dilakukan oleh rekan-rekannya di daerah Shinjuku. Tito sangat terkejut karena ia tidak tahu bahwa mereka ternyata menjalankan bisnis narkoba. Kitano juga bertanya perihal Tito tentang pembunuhan Muranishi dan Taro Watagawa, namun Tito tidak menjawabnya. Tito, Kato Gumiと名付けて、商事株式会社の長所の手下の誰かが国まで手染めてんじゃねえか。戸川組の戸川太郎、緩和会の村西会長、二人ともお前がやったの。とにかく時間をくれ。 Pada malam harinya, Tito pun segera pergi ke daerah Shinjuku untuk melihat keadaan. Di sana, Tito menegur anak muda yang arogan, namun dirinya malah dihajar. Kemudian, Honki pun datang memarahi anak muda itu karena mereka menyerang bos besar tempat ini. Anak muda itu ternyata merupakan anak buah Aji yang baru saja tiba di Jepang. Mendengar hal itu, mereka pun akhirnya meminta maaf kepada Tito. 这边还有其他客人，小心一点。係咪想死啊？冇頂得咁樣喐。唔梗係嘅，啱啱到乜都唔識。 Setelah itu, Tito melihat saat itu Aji sedang bertemu dengan Eguchi. Namun saat hendak menghampiri, Honki memperingatkan agar Tito tidak dulu ikut campur dalam urusan mereka. 江口怎么会找上阿杰呢？我们算不算黑社会？唔好理佢啦。 Pada keesokan harinya, Lily mengajak Tito untuk pergi ke Brazil, namun Tito menolak karena dia tidak bisa meninggalkan teman-temannya. Tak lama kemudian, Kitano datang, dan Tito menyatakan akan menyerahkan bukti kejahatan Eguchi, termasuk pembunuhan Muranishi dan Taro Watagawa yang ia lakukan atas perintah Eguchi. Mendengar hal itu, Lily marah karena Tito rupanya ingin Eguchi di penjara dan ia ingin kembali bersama Sao. Lily pun merasa kecewa karena ternyata selama itu Tito tidak pernah memikirkan perasaannya. Tito, 我们离开日本吧。我不能丢下他们不管。我们一起走好不好？わざわざ俺を呼び出して何の用だ。我会指证 Eguchi。为他们这样做，你值得吗？想让秀秀回到你的身边？
Pada malam harinya, Nakajima pergi menemui Gao untuk bekerja sama membereskan geng Cina di Shinjuku. Sementara itu, Eguchi juga sudah memerintahkan Aji untuk membunuh Kyohei dan tetua Yakuza. Di tengah briefing, Tito dan Kitano tiba-tiba muncul dan membuat semua orang terkejut, terutama karena Tito datang bersama seorang polisi. Eguchi yang sedang berada di sana melihat Tito memarahi Aji karena dekat dengan Eguchi dan sudah terlibat ke dalam bisnis narkoba. Aji membela diri dengan mengatakan bahwa semua orang di sini juga terlibat. Kericuhan pun terjadi karena Honki secara tiba-tiba menusuk Tito lalu menyayat leher Paman Lau yang berusaha meredakan keadaan. Ketika Honki semakin berusaha membunuh Tito, tiba-tiba nah, dari luar, rupanya gangster suruhan Kyohei sudah tiba dan melempari batu ke dalam. Salah satu batu yang terlempar mengenai kepala Honki dan membuatnya tewas seketika. Aji yang berusaha menggertak para Yakuza tiba-tiba ciut nyalinya saat melihat Gao. Karena keadaan semakin kacau, Eguchi pun mematikan listrik, membuat tempat itu menjadi gelap gulita dan serangan Yakuza pun sempat terhenti. Namun, Eguchi akhirnya terkena tembakan dari Nakajima saat mencoba melarikan diri melalui jendela. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Eguchi memberikan flash disk berisi data kejahatan Yakuza kepada Tito. Kitano sendiri yang juga berada di dalam segera menghubungi polisi untuk datang ke lokasi. Sesampainya polisi di sana, mereka berhasil mengamankan Kitano, namun Tito terpisah. Dan rupanya Tito pergi ke rumah lamanya dan di sana ia terkejut melihat Aji yang sudah sekarat. Singkatnya, Aji pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di rumah lama mereka. Setelah Aji tewas, Tito segera menghubungi Shou dan menceritakan semuanya, memintanya untuk segera berkemas dan pergi ke stasiun Okubo. Namun tanpa Tito ketahui, rumah Eguchi sebenarnya telah dikuasai oleh Kyohei. Menyadari jika Tito akan pergi ke stasiun Okubo, Kyohei segera menghubungi Nakajima untuk menyusul Tito ke sana. Kitano yang mendengar kabar dari Tito juga segera menuju ke stasiun Okubo. Saat tiba di stasiun, Tito malah bertemu dengan Nakajima beserta anggotanya. Meski sempat terkepung, Tito masih berhasil selamat karena Kitano juga datang tepat waktu bersama para polisi. Tito yang kabur dikejar oleh Kitano yang mengikuti jejak aliran darah yang tercecer di lantai. Singkatnya, Kitano akhirnya menemukan Tito berada di saluran air tempat mereka pertama kali bertemu. Dalam keadaan sekarat, Tito menyerahkan flash disk pemberian Eguchi kepada Kitano yang berisi kejahatan para Yakuza. Sebelum terbawa arus, Tito juga mengatakan kepada Kitano bahwa mereka telah impas dan film pun akhirnya selesai. Tito! Sedikit fun fact tentang film ini, sebenarnya Shinjuku Incident merupakan sebuah film yang dibuat untuk bisa membuktikan bahwa sang legenda penghibur masa kecil kita juga bisa berakting sedih dan tidak lawak terus.
Nah, selesai sudah alur cerita film kali ini. Seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini kalian boleh like, dan jika kalian suka dengan channel ini kalian boleh subscribe. Sampai jumpa.